Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Siak lakukan penyembelihan hewan kurban dan dihadiri Ustadz ternama asal Riau, Ustadz Abdul Somad atau dikenal dengan UAS. Dalam Bingkai Negeri kali ini, kami akan menyajikan rangkaian acara tausiah agama Ustadz Abdul Somad di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Siak. Dan bagaimana rangkaian acara tersebut? Inilah Bingkai Negeri. Saudara, pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Ustadz ternama asal Riau, Ustadz Abdul Somad, berkunjung ke Kabupaten Siak dalam rangka memberikan tausiah agama sekaligus melakukan penyembelihan hewan kurban milik Bupati Siak dan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Siak. Acara ini berlangsung di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Siak dan dihadiri unsur Forkompimda Kabupaten Siak, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Asisten 1 dan 2, Kadis Kominfo, serta jajaran Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Siak. Kedatangan Ustadz Abdul Somad disambut dengan sarapan pagi bersama dan dilanjutkan penyembelihan hewan kurban. Kantor Pengadilan Agama Siak, Singapura. Acara berempat pada hari ini akan dilaksanakan dan dalam rangka penyembelihan 2 ekor sapi kurban. Yang pertama sapi kurban dari Bapak Bupati dan yang kedua sapi kurban dari Kantor Pengadilan Agama Siak Singapura, yang mana Ustadz Abdul Somad juga ikut sebagai peserta kurban di sini. Untuk itu, marilah kita buka acara penyembelihan hewan kurban ini dengan bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahil hamd. Maaf kami balik kembali. Untuk pertama akan dilaksanakan penyembelihannya oleh Ustadz Abdul Somad. Kepada Bapak Tiban silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Untuk bagian kedua, ini permintaan Pak Ustadz agar Pak Ustadz dapat melanjutkan.
Saudara, usai penyembelihan hewan kurban, selanjutnya Faisal Saleh, Kepala Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Siak memberikan sambutan. Dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Siak yang telah mendukung keberadaan kantor dan kinerja dari Pengadilan Agama Siak. Terkait pengadilan agama, ini sudah benar bahwa kita itu wajib memperhatikan pengadilan agama. Itu kemarin sudah viral bahwa pengadilan agama ini adalah milik kita, milik umat Islam dan tersisa dari sejarah. Dan kita wajib untuk mensupportnya tetap ada, eksis. Dan sebenarnya Pemda Siak itu dari awal sudah sangat mensupport. Kenapa? Karena dari awal ketika tahun 2018 kantor Pengadilan Agama Siak ini mulai berdiri, itu dibangun gedung ini tahun 2009, terus selesai 2010, dan pada tahun 2006 itu sudah dibahkan. Sebelum berdiri sudah ada juga 2016. Lalu tahun 2018 baru mulai diresmikan untuk operasionalnya. Dan pada saat itu dari 84 satker pengadilan, satu-satunya yang sudah dibahkan yang punya adalah Presiden. Artinya Pemda Siak itu sangat support sekali akan keberadaan pengadilan agama. Jadi dan alhamdulillah, dan itu sudah berjalan selama hampir 2 tahun. Oktober, sekarang bulan Agustus. Selama 1 tahun 2019, jujur saya kawan yang namanya baru, ibarat pengantin ya, baru nggak punya apa-apa. Ala kadarnya berjalan. Tapi setelah ada bantuan, kita biasa sih dari anggaran kita akhir 2019, dan alhamdulillah pertengahan tahun 2020 kita di Pengadilan Agama ini ada yang namanya evaluasi tiap triwulan dan bahkan ada tiap mingguan. Dan Pengadilan Agama Siak ketika triwulan, kinerja triwulan untuk tahap pertama dulu itu termasuk ranking 2 nasional. Itu alhamdulillah itu. Dan juga dari segi penyelesaian perkara tiap minggu, mulai tahun 2020 ini kita udah ranking pertama kelas 2. Penyelesaian SAPP. Dan untuk peningkatan ekor itu sistem peradilan elektronik untuk tingkat peradilan agama satu walaupun baru, tapi jika siap dan terbanyak masuk 10 besar di Indonesia untuk tingkat peradilan agama saat ini hampir 600 daftar untuk tentu Riau tertinggi untuk sistem peradilan menggunakan sistem elektronik. Dan juga pembangunan JI dari 84 satker, bahkan beberapa satker, satu-satunya satker baru dari 24 yang telah lulus untuk JI untuk pengusulan WBK Kemenpak. Dan sekarang ini saat kemudian, walaupun sangat bisa kurang, tapi dari segi hal-hal kinerja, hal-hal aplikasi sebenarnya kami sudah siap. Tapi mungkin dari Satgas sangat begitu. Mungkin ini mudah-mudahan pelayanan terpadu, terutama untuk WBK WBN nanti pada saat evaluasi oleh Kemenpan bisa lulus. Dan semoga jika ini walaupun baru dengan model apa adanya, alhamdulillah lulus untuk diusulkan. Dan sekarang saatnya untuk evaluasi, mungkin sekitar ayat diskusi ini. Dan itu ya alhamdulillah kerja teman-teman semua dia support dari Bapak Bupati ya sudah mungkin saya juga dari awal mengemban ini memang sangat
dari segi psikologi karena Siak ini syarat dengan sejarahnya. Sejarah dari awal ada beberapa tempat ini ada yang sebenarnya sejak awal berdiri Siak sudah ada balai kerapatan tinggi, ada namanya Qadi Syariah dan imamnya, dan itu terus ada, dan bahkan hanya pengadilan agama yang merupakan salah satu warisan ya, dari umat Islam yang masih diterapkan syariatnya. Hampir semua instansi di Indonesia dalam format tata hukum baru sekarang ini dengan agama masih tetap berpegang ketika dibahas klasik mempertahankan itu. Itulah yang tersisa dan itulah yang wajib kita pertahankan, dan insya Allah nanti kebetulan kemarin mungkin para hadirin mungkin sudah mendengar kita bahas bicara tentang agama. Mungkin ini saja dari saya. Al-Quran mudah-mudahan dengan kedatangan Pak kemari dan tentunya sudah selama ini Pak Jamal ini sering kali dan memang karena memang jadwalnya sangat padat, dan alhamdulillah pada hari ini beliau bersama kita di Siak Singapura ini sebagai awal, mudahan untuk berikutnya buat bisa hadir lagi di Siak Singapura. Bupati Siak Alfedri pada kesempatan ini memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Bupati Siak mengapresiasi kinerja dan loyalitas kantor pengadilan agama Siak yang dapat bersaing dengan mendapat predikat kategori kinerja terbaik pengadilan agama kelas 2 se-Indonesia. Atas nama pemerintah Indonesia mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Abdul Somad di negeri Siak, negeri istana ini, yang tentunya kita selalu mendoakan semoga Ustadz Abdul Somad yang kita banggakan ini senantiasa dilimpahkan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa terus berdakwah memimpin umat, memimpin kita semua. Tentunya sama-sama Ustadz senantiasa kita temukan, kita tunggu ya, dengan kerinduan yang mendalam ya, apalagi bisa hadir secara langsung merasakan takbir akbar macam dulu. Mudah-mudahan ya, karena ini dalam corona ini agak sulit dilakukan takbir akbar, tetapi kita tetap bisa melihat dakwah Ustadz melalui televisi dan melalui YouTube. Mudah-mudahan Allah SWT cepat mengangkat virus corona dari bumi Allah SWT. Insyaallah, amin. Selanjutnya kami tentu mengapresiasi, mengucapkan tahniah kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Siak Singapura yang tentu dengan pengadilan agama yang baru dimulai dioperasionalkan tahun 2018, walaupun bangunannya dari 2009. Nah, dari diselesaikan di 2010, hanya baru bisa meresmikan 2018. Jadi yang 9 tahun. Ini kemarin yang tidak secara definitif ya, sebagai kantor penghubung dari Pengadilan Agama Bukares. Alhamdulillah 2012 ya lebih kurang baru 2 tahun. Pengadilan Agama Siak ini sudah bisa ya, menunjukkan kinerja terbaik, bisa bersaing dengan pengadilan agama yang lebih duluan dalam lebih lama lagi. Sebelum terbentuk kompetensi ada banyak pengadilan agama. Ya alhamdulillah tadi sampai Bapak Ketua kan kinerjanya ini di nomor 2 se-Indonesia untuk pengadilan agama kelas 2. Nah, tentu itu tidak mudah ya bagi suatu pengadilan baru menata pengelolaannya dengan baik, memberikan dengan baik, membuat suatu sistem dari SOP yang baik, walaupun pelayan ini lebih banyak daripada agama Bukares. Tapi kita ini penyelesaian perkara ini juga cukup terbaik rasanya. Akhirnya penyelesaian perkaranya, rasio dan perkaranya juga tinggi. Nah, artinya kinerja pelayan yang baik
Nah ini tentu berkat leadership dari Bapak Ketua Pengadilan Agama. Tapi hari ini kita agak terkejut karena tadi Pak Ketuanya mengatakan mau pindah pula wallahualam. Ya kita tentu ucapkan hari ini, tadi informasi mungkin tak seminggu lagi ya kita mengucapkan ya terima kasih dan penghargaan yang seterusnya atas kerjasama yang baik selama ini, atas koordinasi di Forkopimda dan juga di berbagai aktivitas dan kegiatan-kegiatan event yang dilaksanakan di Kabupaten Siak. Karena insya Allah seluas kami ini setiap bulan tetap ada rapat Forkopimda Kabupaten Siak, dan juga setiap ada event-event yang dulu dah sebelum COVID ini selalu ada event nasional, event internasional. Ini selalu dengan kerjasama dan koordinasi yang baik selama ini ditunjuk oleh rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Siak. Begitu kami ucapkan terima kasih yang seterusnya, dan semoga apa yang Bapak berikan di Kabupaten Siak ini, terutama di Pengadilan Agama Siak Singapura, dengan tadi sudah menunjukkan nama baik se-Indonesia untuk agama ini, yang mudah-mudahan ini menjadi ladang amal dan mendapat pahala berlipat ganda dari Allah SWT. Amin. Nah tentu kami mendoakan semoga Bapak nanti di tempat tugas yang baru bisa senantiasa sehat walafiat, bisa tentunya menunjukkan gereja dan lebih baik lagi ya, di masa datang, dan semakin sukses insyaallah. Amin. Nah kami tentunya juga hari ini bisa berkorban bersama UAS di sini bersama rekan-rekan hakim dan juga ketua pengadilan agama yang baru saja kita lakukan. Nah untuk itu tentu dapat kami sampaikan juga di forum yang berbahagia ini bahwa untuk pelaksanaan ibadah kurban tahun 2020 atau 1441 Hijriah, alhamdulillah kami melihat ya, semangat umat untuk berkorban itu semakin tinggi. Karena dari data yang dilaporkan dari Dinas Peternakan, tahun ini ada 2.749 yang berkorban, naik dari tahun 2019 1440 Hijriah 2.713. Nah, tadi kami tahukan juga ke Ustaz Somad, ini bisa dua hal. Pertama ya barangkali memang semangat umat semakin tinggi karena keimanannya sudah semakin meningkat. Yang kedua karena takut juga ada corona. Ya, tapi mudah-mudahan memang semangat keimanan semakin baik, karena tadi kami ceritakan juga, alhamdulillah kami berkeliling ke seluruh pesantren mulai pertengahan Ramadan sampai dengan 10 Syawal, kurang-kurang beberapa hari setelah Hari Idul Fitri. Nah, ke seluruh pesantren, kepada kiai se-Kabupaten Siak ini ada 36 pesantren yang kurang yang ada di Kabupaten Siak. Ini alhamdulillah kami lihat memang biar umat menyulahkan anaknya ke pesantren yang ada di Indonesia cukup tinggi juga. Nah, karena rata-rata hampir seluruh pesantren ini menambah lokal dan menambah asrama. Kalau bupati datang, minta bantuan dan bupati. Ya, tapi ini juga karena anggaran kita terbatas, apalagi memang APBD ini dia realokasi dan direfocusing untuk COVID ini 35%. Pun pendapatan pun dikurangi juga dari daun sampai dikurangi. Ada 300 miliar yang mengurangi pendapatan kita, itu rata-rata seluruh Indonesia dan secara nasional juga memang kurang pendapatan kita secara nasional. Jadi berpengaruh pada transfer. Nah makanya ya kami hanya bisa untuk membantu pesantren melalui CSR perusahaan yang kita alokasikan, kita berbagi untuk meringankan beban pesantren di pimpinan pesantren yang ada di Kabupaten Siak. Nah mudah-mudahan tentu ini pertanda ya, semakin meningkat keimanan umat atau umat Kabupaten Siak. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melindungi kita dan kita selalu memohon bimbingan dakwah dari Ustadz Abdul Somad yang kita banggakan, yang kita cintai, dan ini tentu adalah yang membanggakan masyarakat Riau dan termasuk kita di Siak Singapura yang dulu membangun kerajaan Melayu, yang Melayu identik di Islam, sehingga ya, berbagai kebijakan kita, kearifan kita selalu kita arahkan ke bagaimana ini bernuansa yang berlandaskan
keislaman yang baik dari Indonesia, termasuk kalaupun kita sebagai daerah wisata, kita membuat perda destinasi wisata halal. Yang sekarang kita sudah juga membuat perda masjid paripurna, yang akan kita lanjuti dengan bentuk berbagai masjid untuk paripurna di kecamatan bahkan di kampung-kampung. Ya, sekarang juga kita sudah ada tujuan subuh ya, untuk anak kita, ya tujuan subuhnya mengajak remaja-remaja kita usia SMA, SMK untuk sholat subuh berjemaah ke masjid. Dan ini sudah dibentuk di 6 kecamatan. Alhamdulillah sekarang semakin banyak anak kita yang sholat subuh berjemaah ke masjid. Jadi ibarat ikhtiar-ikhtiar ini senantiasa kita upayakan dengan juga kerjasama dengan Kementerian Agama dan para ulama yang Indonesia. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan mudah-mudahan ya kita diberi kekuatan untuk melakukan penguatan dan juga pendidikan agama Islam dan potensial yang kita cintai. Amin. Usai sambutan Bupati Siak Al-Fedri, selanjutnya Ustadz Abdul Somad memberikan tausiah agama tentang makna berkurban pada Hari Raya Idul Adha ini dan mengajak jamaah yang memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan kurban karena dengan berkurban dapat menghilangkan sifat keburukan diri. Berikut kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bismillah kalam bermula. Alhamdulillah pembuka kata. Salawat dan salam pada Nabi mulia. Bersama kita ada Bapak Ketua Pengadilan Agama. Hadir pula Bapak Singga. Ada Pak Kakan Kemenak dengan cincin batu merahnya. Hadir pula Pak Bupati hingga periode kedua. Semuanya mesti hadir pada. Ada pula Ibu Ketua PN yang paling jelita. Sebenarnya usia rencana kita ini sudah lama, tapi terhalang karena corona. 2 saat meregang nyawa untuk bersedekah, berkurban menolak bala. Mudah-mudahan menjadi amal setia sampai mati menghadap Allah Azza wa Jalla. Udah itu aja cukup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini kalau melihat di peta Pulau Sumatera itu ada namanya Eskos. Eskos itu pantai timur. Ada pantai barat. Ini Pulau Sumatera. Aslinya namanya Samudra. Tapi kemudian terjadi, kalau bahasa Arab, taghyirul lahjah, perubahan penyebutan, sama seperti inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah menjadi Makkah. Begitu juga dengan kita. Aslinya nama pulau kita ini Samudra, lalu kemudian berubah menjadi Sumatera. Lalu di Pulau Sumatera ini ada Eskos, pantai timur. Dan tepi pantai timur ini ada istana besar, itulah dia kerajaan Siak Sri Indrapura. Di atas Siak ini ada kerajaan Melayu juga, namanya Kerajaan Pinang Awan. Orang selalu menyebutnya Pinang Awan, karena orang-orang dulu itu suka menisbatkan sesuatu awan. Makanya ikannya itu, kalau ikan mulia disebut dengan ikan mambang di awan. Orang yang hebat-hebat itu disebut dengan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Maka ada Pinang namanya Pinang di awan, namanya disebut dengan Pinang Awan. Itu kota itu sekarang disebut dengan Kota Pinang. Itulah sekarang masuknya ke Labusel, Labuhan Batu Selatan. Jadi kalau diurut keluar kita dari Siak itu Bagan Batu, perbatasan Riau. Di atas itu kota pertama jumpa kita adalah Kota Pinang. Itulah dia kerajaan Melayu dulu, Pinang Awan. Jadi Raja Pinang Awan ini punya anak gadis namanya Siti Ungu Selendang Bulan. Bagus juga kalau ada yang hamil punya anak perempuan. Siti Ungu Selendang Bulan. Siti Ungu Selendang Bulan ini cantik. Tak ada fotonya, tapi jelas cantik lah. Lalu kemudian ada seorang sultan dari Aceh yang sekarang namanya diabadikan menjadi airport di Aceh, Sultan Iskandar Muda.
Sultan Iskandar Muda menelusuri pantai timur mau pergi ke Malaka. Lalu kemudian singgahlah dia sebentar di sebuah tanjung. Di tanjung itu menikahlah dia dengan Siti Ummu Selendang Bulan. Hasil pernikahan antara Sultan Iskandar Muda dengan Siti Ummu Selendang Bulan tadi, lahirlah anak laki-laki namanya Abdul Jalil. Abdul Jalil itulah diangkat menjadi Sultan pertama, Sultan Asahan. Tempat pernikahan Tanjung itu, itulah dia Tanjung Balai Asahan. Sekarang jadi Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai. Sultan terakhir, Sultan Asahan itu disembelih, dibunuh orang yang disebut dengan revolusi sosial. Tapi sebetulnya itu tidak tepat disebut revolusi sosial. Yang tepatnya adalah tragedi sosial. Bulan Maret 1946, Sultan-Sultan dibunuh, termasuk Sultan Asahan namanya Tengku Saibun di Pematang Siantar. Siak, Pinangawan, Asahan. Di atas Asahan ini ada lagi tidak kerajaan, tapi dipimpin oleh datuk-datuk. Datuk Lima Laras, istananya masih berdiri sekarang tegak. Datuk 50, ada beberapa datuk lagi. Datuk-datuk inilah memimpin kawasan ini. Tempat kawasan itu disebut dengan Batu Bara. Itulah maka ada nama Abdul Somad Batu Bara. Jadi Pak Bupati nanya, kenapa ditulis Batu Bara? Nah, jadi itu maka saya jelaskan. Keempat datuk-datuk di Batu Bara tadi punya stempel, stempelnya itu dari kerajaan Siak. Itu hubungan saya dengan Siak. Itu mengapa saya selalu datang ke Siak. Empat datuk, datuk Lima Laras, datuk 50, datuk-datuk ini semuanya mendapatkan stempel dari kerajaan Siak Sri Indra. Di atas Batu Bara tadi, itulah dia Sultan Serdang, yang sekarang jadi Sergei Serdang Bedagai. Lalu di atas Sergei ini pula, itulah dia Sultan Delhi. Maka digabungkan antara dua ini disebut dengan Delhi Serdang. Padahal itu sebenarnya dua kerajaan Melayu, satu kerajaan Delhi, satu lagi kerajaan Serdang. Maka salah satu dari Sultan Delhi ini mendirikan masjid tahun 1906. Itulah masjid yang cantik, megah, kebanggaan orang Melayu, namanya Masjid Al-Masun. Masjid Raya Medan kata orang. Al-Masun menjadi ekor. Di depannya itu antara masjid dengan istana ada disebut dengan Istana Maimun. Maimun terpelihara, Al-Masun terjaga. Apa maknanya? Terjagalah kekuasaan, terjagalah agama. Untuk kekuasaan ada istana, untuk agama ada masjid. Begitu juga dengan di Siak. Untuk kekuasaan ada istana Siak, di depan istana ada masjid. Susunan itu tidak pernah berubah dari zaman Melayu, zaman berzaman hinggalah sampai hari ini. Di atas Medan ini ada kerajaan, namanya Kerajaan Melayu Langkat. Kerajaan Melayu Langkat ini punya sultan namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini tidak hanya taat beragama, tidak hanya taat kepada ulama, tidak hanya punya kekuasaan yang hebat, tapi juga amat sangat dekat dengan ulama, dan dia mengambil tarekat Naqsyabandiyah. Bersuluk dan tanah itu merupakan sebuah kehormatan. Negeri itu waktu diberikan kepada orang Riau berasal dari rantau Binuang Sakti. Di Rokan Hulu ada negeri namanya Rantau Binuang Sakti. Lahirlah seorang anak laki-laki namanya Abdul Wahab. Pergi ke Makkah, mengambil tarekat Naqsyabandiyah di atas Jabal Abi Quwais. Sekarang Jabal Abi Quwais itu dipotong, didirikan istana Raja Fahad, King Fahad. Lalu kemudian diambil tarekat di atas bukit itu, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Makanya sanad tarekatnya dari Syekh Sulaiman Zuhdi kepada Syekh Abdul Wahab. Tapi walaupun dia dilangkat, tak dilupakannya kampung halamannya, di ujung namanya tetap disebut Syekh Abdul Wahab Rokan, karena dia dari Sungai Rokan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, walaupun nama kampung aslinya Rantau Binuang Sakti. Lalu kemudian begitu dekatnya hubungan ulama dengan Sultan Melayu tadi, Sultan Musa begitu hebatnya, maka dimintalah nama kampung. Tuan Guru, apalah agaknya yang cocok nama kampung ini? Datang Tuan Guru si Abdul Wahab Rokan, dipejamkannya matanya. Begitu dipejamnya matanya, nampaknya pintu masuk Masjidil Haram. Apa nama pintu itu? Babus Salam.
maka dikasihlah nama kampung tuh Bagus Salam. Tapi kan orang Melayu susah menyebut Bagus Salam. Kau dari mana? Besilam. Bagus Salam. Lalu kemudian di atas Besilam ini, di atas Kesultanan Langkat ini adalah sebuah kerajaan Melayu lagi, namanya Kerajaan Melayu Tamiang. Kerajaan Melayu Tamiang ini dulunya di bawah Aceh, tapi ketika Aceh dipukul lemah oleh Belanda, maka Kerajaan Melayu Tamiang, Kerajaan Melayu Langkat, Kerajaan Melayu Dedi, Kerajaan Melayu Serdang, 4 datuk di Batubara, Kerajaan Melayu Asahan, Kerajaan Pinang Awan, semuanya tunduk kepada Sultan Siak Sri Indrapura. Itu kalau kita mau baca sejarah. Yang tak percaya cerita saya ini, pergi ke ladang Belanda, buka manuskrip-manuskripnya, entah paham dan tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di atas Tamiang, sebetulnya secara kultur budaya Tamiang ini masuk Melayu. Tapi karena sekarang pakai provinsi-provinsi, maka dia masuk wilayah Aceh. Lalu kemudian sampailah puncak Sumatera di atas Aceh. Rajanya namanya Malikul Saleh. Malikul artinya raja, Saleh artinya soleh. Faisal Saleh. Dokter Faisal Saleh. Mohon maaf Pak Hakim, walaupun Bapak sudah ketua pengadilan hakim, tapi kami rasanya macam gini. Nah, Malikul Saleh tadi nama aslinya, nama asli Malikul Saleh tadi adalah Merah Selu. Merah Selu, tak Islam. Suatu malam memimpilah dia, datang orang berjubah bersorban meludah ke mulutnya. Begitu dia terbangun, bisa baca Quran. Rupanya yang meludah ke mulutnya itu setelah tanya-tanyanya ke ulama, ada tadi malam orang bersorban meludah ke mulutku. Terus bukakan Quran, bisa dibaca. Bagaimana bentuknya kau tengok? Bentuknya begini. Sesuai dengan sifat-sifat yang ada dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Rupanya yang nampak merah selu dalam mimpinya itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Raja Melayu di Nusantara pertama, meninggal tahun 1297. Sekarang kita urut. Aceh, Tamiang, Langkat, Deli, Serdang, Batubara, Asahan, Pinang Awan, Siak, turun ke bawah Siak adalah Pelalawan, turun Pelalawan Melayu Jambi, turun Jambi Palembang, dari ujung sampai ke bawah semuanya menjalankan hukum Islam. Itu inti goalnya. Dia main bola itu begitu, tentang. Saya cuma mau menjelaskan bahwa sejak tahun 1297 hukum Islam sudah dijalankan di Pulau Sumatera. Wali Songo bisa cek 1400, 200 tahun sebelum Islam besar di Jawa, orang di Sumatera sudah menjalankan hukum Islam. Ketika dakwah Wali Songo luar biasa di Pulau Jawa, pada tahun 1600-an Sultan Agung membuat sebuah pengadilan yang disebut dengan Pengadilan Serambi. Serambi itu emperan, teras kata orang kita. Kenapa disebut Pengadilan Serambi? Karena hakim memutuskan perkara di Serambi Masjid berdasarkan hukum Islam. Tahun 1800-an datanglah Belanda, laknatullah alaihim ajma'in. Belanda membuat 3. Apa dia? Dibuatnya lah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sejak itu lalu hukum Islam diminimalisir, dikerangkeng, di lockdown. Hukum Islam hanya mengatur nikah, cerai, talak, khulu, li'an. Hukum keluarga saja. Merdeka kita 1945, akhirnya umat Islam merasa lepas dari jajahan Belanda karena kita akan bisa melaksanakan hukum Islam. Tapi kita bisa melaksanakan hukum Islam kalau kita bukan kerajaan-kerajaan. Raja-raja Melayu paling setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim 1946 menyerahkan kedaulatan
ini kami serahkan kepada Presiden Insinyur Soekarno, NKRI harga mati, selesai, aman, game is over. Kenapa umat Islam mau menerima? Karena mereka akan tetap bisa melaksanakan hukum Islam terpayungi di bawah sila yang pertama, Pancasila, satu, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Enggak apa-apa kami kehilangan istana kerajaan kami, tak apa-apa kami kehilangan kehebatan, marwah, harkat, martabat kami sebagai orang Melayu, asalkan tetap dipakai hukum Islam. Yang penting Belanda, Jepang pergi semuanya. Karena waktu itu yang kita hadapi ini tiga: Belanda agresi kedua, Jepang dengan samurai lebih tajam dari pisau yang saya pakai tadi, pisau dapur. Yang ketiga PKI musuh dengan geng-gengnya, Semakon dan lain-lain sebagainya, komunis bangkit. Lalu kemudian datanglah saudara-saudara kita dari timur. Kalau kalian pakai syariat, kami tak mau bergabung dengan Indonesia. Jadi kalau begitu berapa yang dihadapi tokoh-tokoh pejuang? 4: Belanda, Jepang, komunis, datang kawan-kawan dari timur. Kami mau gabung dengan kalian kalau buang kata syariat. Kalau ada syariat kami tak mau, kata ulama. Jadi kalian gimana? Kami mau memisahkan diri demi kebersamaan. Buang syariat ini tak apa. Kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, setelah aku bermunajat malam tadi, tak apa-apa kita buang syariat ini. Maka jadilah dia Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Makanya kata Alam Sahratu Prawira Negara, apa kata beliau? Pancasila adalah hadiah terhebat umat Islam untuk kesatuan bangsa Indonesia. Kita sudah mundur berapa kali demi cintanya kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, umat Islam, anak-anak bangsa mesti paham sejarah ini. Kadang baca sejarah ngantuk, baca sejarah tak masuk. Tapi dengan cerita begini, insya Allah, dan alhamdulillah ini direkam, tak tahu di mana diupload nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian tinggallah hukum Islam yang sekutil kecil tadi, itu pun mau digugat juga ke Mahkamah Konstitusi. Mau dihilangkan, tak usah lagi ada hukum Islam. Maka ini memancing kemarahan umat Islam. Kalau sebab itu apa maknanya? Umat Islam mesti paham sejarah. Ala kamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tidak tahu sejarah bangsanya. Saya sebagai seorang Melayu yang pernah di bawah kerajaan Syekh Sri Indrapura, tahu saya sejarah itu. Saya ceritakan kepada anak keponakan saudara jamaah saya. Sebagai seorang Muslim, saya tahu sejarah itu. Jadi jangan nanti orang membayangkan kita orang Riau ini ketika Belanda datang, nenek moyang kita tinggal di pokok kayu. Kita sudah punya peradaban 1723. Ajarkan itu kepada anak menantu kita. 1723, 1723, 1723. Tanggal lahir kita lupa, tak apa-apa, tak penting dalam sejarah. Tapi 1723 penting. 1723. Kalau tadi Aceh 191297. 1723 Kerajaan Siak Sri Indrapura. Gimana ceritanya raja-raja Siak ini Melayu kok bisa jadi Sayyid Syarif, Sultan Syarif Hashim, Sultan Syarif Qasim? Kita ini sayang sama keturunan Nabi, maka tak boleh menyebutnya Hasan, tak boleh menyebutnya Husain. Maka kita selalu menyebut Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Orang Melayu ini sayang sama keturunan Nabi. Makanya kalau saya ceramah ke Jakarta, hebat di Jakarta ya, banyak habaib ulama-ulama. Pergi saya ke Kalimantan, banyak habaib di Jawa juga habaib. Saya katakan, ini bukan sombong, bukan angkuh. Orang kami Melayu di Siak sana memuliakan keturunan Rasulullah lebih hebat daripada kalian. Kalian hanya menghormati, memuliakan, cium tangan, tapi kami di sana adalah anak gadis kerajaan Siak ini, namanya Tengku Embung. Tengku Embung ini dinikahkan dengan salah satu cucu Rasulullah SAW, namanya Said Usman Shahabuddin. Said Usman Shahabuddin inilah orang pertama Sayyid yang menikah dengan orang Melayu di Riau. Lalu kemudian anak cucunya itulah bergelar Syarif.
itulah maka dipangkal namanya Sultan Syarif Qasim. Sudah amat sangat tepat nama itu dipakai 3. Sultan Syarif Qasim Universitas, Sultan Syarif Qasim Jalan, Sultan Syarif Qasim Airport. Dulu nama airport itu Simpang 3. Yang meresmikan airport Sultan Syarif Qasim 2 Gus Dur. Pas peresmiannya apa kata Gus Dur? Ini nama sudah tepat. Masa nama airport nama pangkalan becak? Nama airport apa? Simpang 3. Pangkalan becak gitu dulu. Itu mantap gagah. Kau dari mana? Sultan Syarif Qasim Airport. Kan keren ya, bangga ya. Nah, ini semua adalah harkat martabat. Saya bukan mau mengembalikan negara ini kerajaan. Kita tidak tinggal di negara kerajaan. Kita adalah negara demokrasi. Dalam demokrasi, siapa saja bisa untuk mempengaruhi opini publik. Sebetulnya tidak ada opini publik, yang ada itu adalah opini yang selalu dipublikasikan. Sehingga kalau dia sudah dipublikasikan, orang tidak bertanya-tanya. Mengapa orang bertanya? Karena tidak terpublikasi. Contohnya mana? Abdul Somad DESA. Ini menjadi pertanyaan karena tidak terpublikasi. DESA itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis, detail dari kerajaan Maroko. Tapi sampai ke tempat awak berubah menjadi kampung. DESA Diplôme Études Supérieures Approfondies, PhD Filosofi of Doctor. Sengaja saya buat tulis untuk sesuai nama aslinya. Sebetulnya tujuannya biar orang tahu saya lulusan luar negeri begitu. Apa yang dimuliakan Allah SWT? Adapun ustaz itu dari bahasa Turki. Ustaz itu dalam bahasa Turki artinya guru tertinggi. Al-ustaz, guru tertinggi. Sampai di kampung awak, guru alif-alif pun dipanggil ustaz. Itulah hebatnya kita, bisa menurunkan istilah tertinggi jadi turun ke bawah. Guru ngaji bapak-bapak batata, ustaz beliau. Profesor itu bulan Januari saya diundang oleh University Islam Sultan Syarif Ali. Maka diberikanlah oleh rektor beserta seluruh civitas akademika di Bandar Sri Begawan, Ustadz kami lantik menjadi visiting profesor, profesor tamu kunjungan di Universitas Sultan Syarif Ali, kontrak selama 2 tahun 2000 sampai 2021. Kalau umur panjang kami perpanjang, umur pendek tidak bisa diperpanjang. Untuk apa saya jelaskan ini? Saya akan menyampaikan sesuatu. Kalau saya tidak jelas statusnya, orang akan ragu. Kalau sudah saya jelaskan Ustadz Profesor LCDSA itu kalau dibuatkan kartu nama sepanjang amplop tuh. Titel yang belum satu lagi, almarhum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz salah satu yang bisa mempengaruhi opini publik. Maka ketika ada hal-hal yang menista agama, ingin melepaskan Islam dari kekuatan konstitusional kita, maka Ustadz mesti bicara. Karena Ustadz punya jamaah, karena Ustadz punya orang-orang yang mendengar, maka Ustadz menjaga akhlakul karimah. Maka kehadiran saya kemari juga adalah menyampaikan supaya bapak-bapak berpegang teguh bahwa hukum Islam yang tinggal seujung ini mesti dibela. Saya tahu bapak bukan legislator tapi eksekutor. Bapak-bapak hakim, bapak-bapak ibu panitra bukan legislator tapi eksekutor. Masyarakat legislator, eksekutor. Maka para anggota legislatif mengerti tentang sejarahnya. Saya ceramah di MPR, saya ceramah di DPR, saya ceramah di macam-macam tempat, saking banyaknya tak ingat lagi. Yang diusir-usir aja ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita sedang mengkaji. Biasanya Ustaz Somad cerita poin 1, poin 2, poin 3. Hari ini kenapa tak pakai poin-poin? Tak bisa, karena dengan Pak Hakim ini tidak sering main poin. Dia ada palunya, jadi kemarin saya posting gambar saya di Istana Siak Sri Indrapura. Belum dikatakan Melayu kalau belum sampai ke Siak. Waktu berdialog dengan pencipta lagu Engku Amin namanya. Nama lagunya Engkau Bagai Air Yang Jernih,
di dalam bekas yang berdebu. Masih ingat lagi? Salin, iklim. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Air yang jernih itu maksudnya ruh. Air yang jernih itu ruh di dalam bekas yang berdebu. Bekas dalam bahasa Melayu artinya cawan. Cawannya berdebu, kotor, tapi isinya bersih. Inilah dia ruh yang ada dalam badan. Badan ini bermaksiat, berdosa, makan haram, makan riba, caci maki, sumpah serapah. Jasad ini kotor, tapi dalamnya bersih. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Apa selanjutnya? Zahirnya, saya hafal dengan tes saja. Zahirnya kotoran itu terlihat. Zahirnya kotoran itu terlihat. Banyak dosa-dosa kita yang nampak. Kesucian terlindung jua. Saya kalau ada keyboard selesai. Jadi orang yang tak mengerti disangkanya syair itu tentang cinta, padahal syair itu tentang tauhid. Bangganya kita, syair itu ditulis oleh orang Malaysia tapi lama. Memang sudah bergenerasi-generasi lahir di Malaysia. Mengkuam. Waktu berdialog saya katakan, satu Mengkuamin, satu lagi dari Singapura. Mengkuamin belum disebut orang Melayu kalau tak sampai ke Siak. Apa kata dia? Aku orang Siak, 3 kali balik kampung. Datuk nenek moyang saya. Oleh sebab itu apa maknanya? Walaupun dia jadi seniman, walaupun dia jadi pemusik, walaupun kumisnya melintang, rambutnya panjang, tapi syair-syairnya tetap bercerita tentang Islam. Melayu tak bisa dipisahkan dari Islam. Rambut panjang pakai topi pakai, tapi syairnya tetap bercerita tentang Islam. Sekarang lahirlah penyair-penyair, apa istilah kita tahu? Cinta satu malam. Pulang-pulang berbadan 2. Apa ini? Maka ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hubungan lagu ini dengan Pak Hakim. Ada. Karena kalau orang pulang-pulang berbadan 2 itu masalah masuk ke pengadilan juga. Opini publik itu luar biasa. Maka antara tokoh masyarakat, ulama, seniman, dia mesti sadar bahwa dia adalah Muslim. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan. Aku condong kepada kebenaran, musliman. Aku hanya berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak mempersekutukan Allah dengan apa. Ini penting. Itulah mengapa menyembelih kurban itu dianjurkan kita menyembelih kurban kita sendiri. Jangan disembelih orang lain. Saya seumur hidup sudah 43 tahun. Baru kali tahun inilah menyembelih sendiri. Dulu kalau di rumah motong ayam tak berani. Aku kata malu mama nih, kau jantan motong ayam itu takut. Kenapa tiba-tiba Ustaz tahun ini berani? Karena diberi semangat oleh Juleha namanya. Juleha ini juru sembelih halal. Kasih pisau, itu pisau yang saya pakai. Sebetulnya takut juga, tapi karena samping-samping kita Pak Bupati, Pak Sekda. Jadi Ustaz, jadi kamera kasih pula kan? Kalau tak ini nampak betul ya. Nah, jadi sebetulnya hikmah itu apa? Kemarin waktu saya sampai hari ini, sampai malam tadi waktu mau tidur, masih terbayang saya mata sapi itu meleleh waktu pas mau tidur malam, nampak saya mata sapi. Tak sampai itu. Tapi sebetulnya hikmah dari motong itu adalah meregang nyawa sapi itu, keluar macam orang bergeruh. Itulah sakit dia yang terakhir. Setelah itu dia tak akan merasakan sakit. Sapi-sapi itu tadi, sapi yang saya potong kemarin, sapi yang saya potong tadi, itulah sakit dia yang terakhir. Setelah itu dia tak akan merasakan sakit lagi. Tapi kita waktu mati sakratul maut, itulah sakit yang pertama. Akan disusul sakitnya azab kubur, sakitnya padang mahsyar, sakitnya neraka jahanam.
Jadi lama saya merenung, kenapa Nabi menyuruh kita potong sendiri? Supaya kita menengok mati. Sadar betul kita bahwa mati itu memang di depan mata kita, nampak dia, nampak darahnya, nampak urat putus. Begitulah tentang kematian. Jadi banyak orang ceramah tentang kematian, banyak orang takziah, tausiah tentang kematian, tapi tak masuk di kepalanya. Tapi begitu melihat itu, itulah mengapa waktu menyembelih itu Aisyah ikut menengok, Fatimah ikut melihat, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ikut. Untuk apa? Supaya kita sadar bahwa kita semua ini akan mati. Semua. Apapun jabatan kita, presiden, menteri, gubernur, hakim agung, wali kota, sekda, buat kita sudah orang mati kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibawa kekal abadi itulah dia kurban. Berikut ini pemotongan hewan kurban yang merupakan kurban itu soal. Masya Allah, ditengok pahala empty, kosong. Kenapa pahala kosong? Kau sudah habis kena like, riak menghabiskan. Oleh itu kita tetap berusaha beramal. Mudah-mudahan amal kita kurban hari ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak dari keikhlasan adalah ketika sanggup berbagi. Ada orang menganggap puncak dari cinta adalah memiliki. Tidak. Puncak dari cinta adalah ketika sanggup berbagi. Puncak dari cinta Ibrahim kepada Ismail bukan memiliki Ismail sebagai anak, tapi sanggup membagi Ismail. Itu yang diminta oleh Allah. Lan talalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kau kasih apa yang paling kau cinta. Apa yang paling dicinta Ibrahim? Ismail. Ismail itu diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puncak cinta ketika sanggup berbagi. Alhamdulillah pengadilan agama siap sanggup berbagi. Pak Bupati berbagi, kita sanggup berbagi. Tapi kadang kalau saya ceramahkan ke ibu-ibu marah mereka. Puncak cinta adalah sanggup berbagi. Sanggupkah ibu? Misalnya saya ceramah sama bukan itu maksud saya. Berbagi sedekah. Saya paham, Bapak juga kan mungkin bisa berbagi. Puncak cinta adalah ketika sanggup berbagi. Dan ketika mampu berbagi itu kita sedang mengalahkan sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Maka sesungguhnya ketika menyembelih kambing, sapi, onta, lembu itu kita sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan. Tamak, tak mau berbagi. Monyet, jangan suruh monyet bosan. Kera, monkey, kalau besar tingkong. Kalau dia sudah dapat satu pisang, tak akan mau dia lagi. Kalau beda sama orang Islam, beda sama manusia. Kalau dia dapat, dia bagi dua. Setengah untuk kau, setengah untuk aku. Sedikit kita bagi, banyak baru makan sendiri. Ketika kita sanggup berbagi, maka sesungguhnya itulah bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. 2,5 juta iuran itu bukan sedikit bagi orang yang bakhil, pelit, bin kedekut, bin pelit. Tapi bagi orang yang sanggup berbagi, itu yang kekal abadi. Ma'akal yang kau makan fa'afnaita busuk, wa malabista yang kau pakai fa'ablaita laku. Yang kau makan busuk, yang kau pakai laku, wa matasaddaqta yang kau sedekahkan. Itu yang akan kekal abadi. Apalagi Pak Bupati tadi menyebut ternyata minat memasukkan anak ke pesantren makin meningkat, otomatis kurang kelas, otomatis kurang asrama khusus di Kabupaten Siak. Maka kalau kita mau Islam tetap bertapak zaman berzaman di bumi negeri Melayu, maka kita mesti support ini. Jangan anggap setelah kurban selesai. Tidak, itu baru start awal. Banyak orang menganggap dia sudah beramal dengan sudah berkurban. Itu baru start awal. Setelah ini nanti sore pergi ke pesantren-pesantren, tanya berapa sak kurang, berapa kosen kurang, berapa kelas kurang, berapa batu kurang. Pak Kiai, apa lagi kurang? Ini ada 3 kelas. Bapak mau bantu? Enggak, saya datangnya mau survei. Saya cerita, apa kita bisa bantu, itulah yang akan menolong. Kita bangun rumah besar tinggal, kita belikan mobil mewah tinggal, kita belikan cincin, gelang, suam, anting, gelang kaki tinggal. Yang kekal abadi, itulah berbagi. Maka disebut dengan kurban. Orang kalau sanggup berkurban, kurban diambil dari kata qurba, dekat. Berkurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai kita pun akan digulung dengan kain putih tak berjahit.
Habis itu diikat, dibuka ikat, membuka, ditempelkan hidung ke dinding. Jadi kalau ini dinding yang lahat itu, maka di hidungnya disunahkan. Anda tahu nanti kita menurunkan jenazah ke bawah, dibuka penutup wajah, tempelkan hidung jenazah itu menempel ke dinding tanah. Di Siak kalau orang meninggal pakai keranda atau tidak Pak Bupati? Tengok daerah. Pakai lahat baik tak jadi masalah, tapi pakai keranda baik tak jadi masalah, tapi sunnah pakai lahat. Nah, karena ucapannya utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, sebut lahdi lahat, liang lahat, maka disebut liang karena tanahnya rata lalu dicongkel, dibuatkan liang. Liang itu lubang kecil, dimasukkan jenazah ke situ, menempel hidung jenazah menghadapkan ke dinding. Makanya kalau kita tidur malam itu sunnah miring ke kanan, seolah-olah kita adalah jenazah yang hidung kita sedang menempel ke dinding. Andai mati kita malam itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini tidur terlentang HP. Tak salah. Tapi ini bukan masalah halal haram makruh mubah. Saya sedang bercerita bagaimana untuk merem keinginan-keinginan. Jadi keinginan-keinginan kita tidak lagi yang bersifat duniawi, karena kita sudah cukup. Hidup ini kan cuma makan pakai, makan, bukan banyak makan. Masuk lontong, masuk kue, masuk udah selesai. Pakai cukup dengan ini. Seragam, pakai baju Melayu, pakai baju batik, pakai peci. Banyak yang penasaran apa tulisan di peci Ustaz? Sedulur sak lawas. Sedulur itu ini saudara-saudara. Sak lawas ini saudara-saudara lama. Kita ini bersaudara, ada yang Jawa, ada yang Mandailing, ada yang Batak, ada yang Minangkabau, ada yang Melayu, tapi kita semuanya disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rangkap rezeki pertemuan maut dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala. Datang saya ke Siak, jumpa dengan Pak Kakang Kemenak. Datang saya ke Siak, jumpa dengan Pak Bupati Pak Sekda. Datang saya ke Siak, jumpa dengan Ibu Ketua PN, dengan Bapak-bapak Ibu-ibu. Adapun dengan Ustadz Faisal Saleh, dengan Ustadz Abdul Fadli, kami sama-sama di Mesir. Saya datang 1998. Jadi pertemanan ini sudah 22 tahun. Kami ingin bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 11 itu tadi saya tengok waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Makin panjang cerita saya ini, makin lama Bapak Ibu tersiksa. Sengaja tak dibuat judulnya. Biasa di mana-mana saya ceramah ada judul. Saya tengok tadi tak ada judul. Itu menunjukkan unlimited edition. Intinya Bapak Ibu, apa yang bisa kami simpulkan di Pak Ustadz, saya yakin dan percaya orang-orang di pengadilan itu cerdas. Tak perlu dibuatkan Ustadz kesimpulan, karena dia sudah bisa menyimpulkan sendiri. Kalau tempat lain itu memang saya simpulkan. Ceramah saya ini berisi 4, khutbah saya Idul Adha ini berisi 3. Ada pun yang mau saya sampaikan ini saya simpulkan dalam 5. Kalau sini tidak. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang pandai mengambil kesimpulan, dari mulai hakim, panitera, jaksa, penuntut umum dan lain sebagainya. Karena kalau tak pandai dia mengambil kesimpulan, bagaimana dia bisa menetapkan hukum-hukum itu? Nah, oleh sebab itu maka Bapak Ibu sudah selamat. Insya Allah anak-anak kita pun akan selamat. Siap tetap menjadi baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilapan. Di akhir majelis yang baik ini, mari kita sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. La tad'a lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala 'aiban illa satartah. Aib cacat hidup kami dunia akhirat tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayang ya Allah. Wala muntahinan illa najahtah, yang sedang ujian luluskan dengan nilai yang terbaik ya Allah.
Wala raghiban illa ajabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan solihah ya Allah. Allah wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Condongkan hati kami supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Allahumma ja'alna a'malana ibadatan lana. Jadikan amal-amal kami, aktivitas kami, gerak langkah kami ini tiap hari menjadi amal ibadah yang dapat kami bawa bekal menghadap nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami. Waqtina wa la tahrimna, berikan kami nikmat, jangan sampai kau luputkan nikmat itu dari kami ya Allah. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharaq wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan yang lurus. Allahumma qimna bil husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma hfaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma dafa'na al-wala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Jaga negeri kami bil khusus dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, bil khusus wabah COVID-19 ini. Selamatkan kami semuanya ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, keluarga kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini, wali man ghaba anna, yang tak dapat datang karena udzur syar'i, wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Ketika ajal kami sampai, malaikat maut mencabut nyawa kami, jadikanlah kalimat yang terakhir darimu keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan. Taqabbalallahu minkum shalihal amal. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441. Semoga Allah menerima amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, demikian tadi seluruh rangkaian kegiatan tausiah agama Ustadz Abdul Somad sekaligus penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah di Kabupaten Siak. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga tayangan ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.